ada sebuah komunitas yang telah lama dikenal karena keberhasilan finansialnya yang konsisten dan cara hidup yang sederhana, yaitu masyarakat Tionghoa. Bukan hanya soal uang, tetapi filosofi dan prinsip-prinsip sederhana yang mereka pegang teguh, yang membawa mereka pada kemapanan. Di video ini, gue bakal buka beberapa kebiasaan orang Tionghoa yang bisa kita tiru. Kebiasaan sederhana yang ternyata bisa mengubah hidup. Orang Tionghoa bukan hanya belajar tentang uang pas udah dewasa, mereka diajarin sejak kecil banget tentang bagaimana menghargai setiap rupiah dan mengelola keuangan dengan bijak. Orang Tionghoa udah dilatih dari kecil untuk mengerti konsep untung rugi. Mereka nggak cuma diajarkan menabung, tapi juga diajarkan bagaimana menghargai setiap uang yang mereka punya. Uang jajan pun nggak dikasih begitu saja. Biasanya mereka harus kerja dulu, bantu toko keluarga atau bantu bersih-bersih. Ini bukan eksploitasi, tapi lebih ke latihan disiplin sejak dini. Mereka diajarkan tentang pentingnya kerja keras dan bagaimana memanfaatkan uang dengan bijak. Prinsip ini nggak hanya berlaku dalam soal menabung, tapi juga dalam menghargai waktu dan usaha. Mereka nggak gampang puas dengan apa yang mereka terima. Mereka tahu bahwa kerja keras itu sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. Ini adalah salah satu hal pertama yang mereka ajarkan pada anak-anak mereka, menghargai setiap rupiah yang masuk dan keluar. Orang Tionghoa sejak kecil diajarkan untuk memahami bahwa kesuksesan bukan datang begitu saja, tapi melalui kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin yang dipupuk sejak dini. Menurut The Chinese Way in Business karya Boy Lafayette Demeter, anak-anak Tionghoa sudah dibiasakan dengan nilai-nilai bisnis alami yang mempersiapkan mereka untuk jadi pribadi yang mandiri dan penuh inisiatif. Mereka nggak cuma disuruh bekerja, tapi diajak untuk berpikir dan membuat keputusan. Mereka diberi ruang untuk mencoba berbagai hal, mengeksplorasi apa yang mereka suka dan apa yang mereka bisa. Bahkan jika mereka gagal, orang tua atau pendidik mereka nggak langsung menghakimi atau marah. Sebaliknya, mereka diberi kesempatan untuk belajar dari kegagalan itu. Kebiasaan seperti ini membentuk karakter yang mandiri dan memiliki inisiatif tinggi. Mereka nggak menunggu disuruh untuk bekerja atau belajar, mereka sudah terbiasa bergerak dan berpikir karena sadar bahwa masa depan mereka ada di tangan mereka sendiri. Pendidikan yang mereka dapatkan di rumah nggak hanya soal teori, tapi lebih ke penerapan nilai-nilai praktis yang membentuk mentalitas mereka dalam menghadapi hidup. Salah satu kebiasaan orang Tionghoa yang seringkali jadi pelajaran berharga adalah cara mereka mengelola uang. Mereka sangat menghargai setiap rupiah yang mereka miliki. Menabung bagi mereka bukan hanya sekadar untuk merencanakan masa depan, tapi juga untuk melindungi diri dari ketidakpastian yang pasti akan datang. Banyak orang menabung sekitar 10 hingga 20% dari gaji mereka, tetapi orang Tionghoa bisa menabung hingga 70 hingga 80%. Kenapa bisa segitunya? Karena bagi mereka, menabung bukan hanya soal menyiapkan masa depan, tetapi juga soal memberikan perlindungan dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Mereka paham bahwa hidup itu nggak selalu berjalan sesuai rencana. Ada kalanya kita menghadapi krisis atau tantangan yang nggak bisa kita prediksi. Jadi menabung bagi mereka adalah cara untuk menghadapinya dengan lebih tenang dan terencana. Orang Tionghoa juga sangat tidak suka utang. Mereka lebih memilih untuk menunggu dan membeli barang secara tunai meskipun itu berarti mereka harus bersabar lebih lama. Ini berkaitan dengan filosofi Konfusianisme yang menekankan pengendalian diri dan kehati-hatian dalam segala aspek kehidupan. Bagi orang Tionghoa, menabung bukan hanya sekadar menunda kesenangan, tetapi juga merupakan strategi yang bijak untuk menghindari krisis finansial yang bisa datang secara tiba-tiba. Mereka sangat menyadari bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan memiliki tabungan dapat memberikan perlindungan finansial yang sangat penting. Menabung bukan hanya untuk kebutuhan yang mendesak, tetapi juga untuk menciptakan ketahanan finansial yang memungkinkan mereka mencapai tujuan jangka panjang seperti pendidikan anak atau membeli rumah. Dengan cara ini, tabungan menjadi semacam tameng yang melindungi keluarga mereka dari risiko finansial. Orang Tionghoa terbiasa mencatat setiap pendapatan dan pengeluaran, serta terus-menerus mengevaluasi kebiasaan belanja mereka. Melalui pendekatan ini, mereka dapat menetapkan target finansial yang realistis dan meminimalkan utang yang dapat membebani keluarga dan mengancam stabilitas ekonomi mereka. Selain itu, kebiasaan menabung mengajarkan mereka pentingnya disiplin dalam pengelolaan uang dan ketenangan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga.
Mereka tidak mudah tergoda untuk hidup dalam kemewahan atau mengikuti gaya hidup konsumtif yang hanya bersifat sementara. Fokus utama mereka adalah memenuhi kebutuhan yang penting dan mendesak dengan cara yang bijaksana dan terencana. Dengan memiliki dana cadangan yang cukup, mereka merasa lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan, baik itu keadaan darurat, kehilangan pekerjaan, atau peristiwa tak terduga lainnya. Kestabilan keuangan keluarga menjadi prioritas utama bagi mereka, karena dari situ mereka dapat membangun kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih aman di masa depan. Orang Tionghoa memiliki filosofi hidup yang sederhana, meskipun mereka mungkin memiliki banyak harta. Bagi mereka, kekayaan harus dikelola dengan bijaksana dan bukan untuk dipamerkan melalui barang-barang mewah atau gaya hidup yang berlebihan. Mereka percaya bahwa nilai seseorang bukan diukur dari apa yang dia miliki, tetapi dari apa yang telah dia capai dan bagaimana dia mengelola sumber daya yang dimiliki. Dengan gaya hidup yang sederhana, mereka lebih memilih untuk mengenakan pakaian yang fungsional dan nyaman daripada barang-barang mewah yang hanya sekadar menambah gengsi. Mereka juga lebih cenderung menginvestasikan uang mereka pada aset atau bisnis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang dan mengembangkan kekayaan mereka dengan cara yang berkelanjutan. Bagi orang Tionghoa, hidup sederhana bukan berarti pelit atau tidak mampu menikmati hidup, tetapi lebih kepada penekanan pada hal-hal yang benar-benar bernilai dan penting. Hidup sederhana mencerminkan prioritas mereka dalam membangun kekayaan yang berkelanjutan dan memperkuat kekuatan batin. Mereka lebih memilih untuk fokus pada tujuan jangka panjang, seperti mengembangkan bisnis, menabung untuk masa depan, atau menyumbang untuk kegiatan sosial, daripada mengejar status sosial atau gengsi. Dalam pandangan mereka, kesuksesan bukan tentang apa yang tampak di luar, melainkan tentang kedamaian batin dan ketahanan yang tercipta dari pengelolaan uang dengan bijaksana. Gaya hidup minimalis yang dijalani oleh banyak orang Tionghoa bukan hanya sekadar pilihan estetika, tetapi juga sebuah filosofi hidup yang mendalam. Mereka memilih untuk hidup sederhana dan menghindari pemborosan karena hal ini memberikan mereka ketenangan mental yang tidak dapat dibeli dengan uang. Mereka tidak terjebak dalam keinginan untuk selalu tampil mewah atau mengikuti tren yang ada. Sebaliknya, mereka fokus pada perkembangan diri dan kebahagiaan internal yang jauh lebih berharga. Salah satu contoh nyata dari gaya hidup sederhana ini adalah kebiasaan mereka untuk lebih memilih memasak sendiri daripada makan di luar. Selain dapat menghemat pengeluaran, mereka juga memiliki kontrol penuh atas bahan makanan yang digunakan yang tentunya lebih sehat dan bermanfaat bagi kesehatan jangka panjang. Selain itu, kebiasaan membeli bahan makanan dalam jumlah besar juga menjadi ciri khas orang Tionghoa. Mereka menyadari bahwa membeli dalam jumlah besar bisa lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Ini bukan hanya soal menghemat uang, tetapi lebih kepada prinsip untuk tidak membuang-buang makanan dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan cara ini, mereka dapat menghindari pemborosan yang tidak perlu dan hidup lebih efisien, baik dari segi keuangan maupun kesehatan. Mereka tahu bahwa keberlanjutan hidup yang sehat dan bebas dari pemborosan membutuhkan kebiasaan yang konsisten dan penuh kesadaran. Dalam budaya kerja orang Tionghoa ada nilai yang sangat dijunjung tinggi, kerja keras dan kerja cerdas. Mereka tidak hanya mengandalkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi mereka juga sangat menghargai efisiensi dalam segala hal yang mereka lakukan. Banyak dari mereka yang rela bekerja lembur bukan karena dipaksa, tetapi karena mereka melihat setiap jam kerja sebagai kesempatan untuk meraih kemajuan. Bagi mereka, masa muda adalah waktu yang paling berharga untuk berjuang dan bekerja keras, bukan untuk bermalas-malasan. Hal ini mencerminkan pandangan hidup mereka yang mengutamakan hasil maksimal melalui usaha yang maksimal tanpa mengenal kata lelah. Namun, yang membedakan mereka adalah prinsip kerja cerdas. Orang Tionghoa tidak hanya bekerja keras, tetapi mereka juga selalu mencari cara untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang lebih efisien. Mereka berfokus pada penghematan waktu, meminimalisir langkah-langkah yang tidak perlu, dan mencari solusi yang dapat meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kualitas. Inilah mengapa banyak dari mereka yang dapat meraih posisi lebih tinggi dengan cepat. Mereka tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan, terkadang bukan hanya kerja keras yang diperlukan, tetapi juga bagaimana memanfaatkan
waktu dan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Prinsip mereka adalah berkeringat dulu, nikmati hasilnya belakangan, sebuah filosofi yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Bagi banyak orang Tionghoa, memiliki lebih dari satu sumber penghasilan adalah sebuah prinsip yang tak tergantikan. Meskipun mereka memiliki pekerjaan tetap di kantor, mereka tidak pernah mengandalkan satu-satunya sumber penghasilan tersebut. Mereka cenderung mencari peluang lain seperti membuka toko online, berinvestasi di properti, atau bahkan menjalankan usaha sampingan seperti warung kecil di rumah. Diversifikasi penghasilan ini memberikan mereka fleksibilitas dan ketahanan finansial yang sangat penting, karena mereka tahu bahwa situasi ekonomi atau pekerjaan bisa berubah kapan saja. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, mereka dapat menjaga kestabilan keuangan keluarga tanpa khawatir tergantung pada satu sektor saja. Prinsip diversifikasi penghasilan ini juga menjadi kunci ketahanan mereka dalam menghadapi krisis ekonomi. Ketika satu sumber penghasilan terancam atau terganggu, mereka masih memiliki cadangan dari sumber penghasilan lainnya. Dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir kehilangan segalanya dalam situasi yang tidak terduga. Hal ini memberi mereka rasa aman, sehingga mereka bisa tetap fokus dan tenang dalam menghadapi perubahan apapun. Orang Tionghoa memahami bahwa dalam hidup, risiko selalu ada, namun dengan strategi pengelolaan yang tepat, mereka bisa menghadapinya dengan lebih baik tanpa mengorbankan kestabilan finansial keluarga mereka. Dalam keluarga Tionghoa, warisan yang paling berharga bukanlah harta benda, melainkan karakter yang diturunkan dari generasi ke generasi. Orang tua mereka mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, hemat, dan ketangguhan sejak usia dini. Anak-anak dibimbing untuk memahami pentingnya prinsip hidup yang kokoh dan untuk berkontribusi dalam usaha keluarga. Karakter ini bukan hanya menjadi landasan dalam kehidupan pribadi mereka, tetapi juga menjadi modal yang tak ternilai dalam menjalankan usaha atau menghadapi tantangan kehidupan. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, orang Tionghoa membangun pondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Warisan karakter yang diturunkan ini menciptakan ekosistem keluarga yang saling mendukung, produktif, dan kolaboratif. Setiap generasi belajar untuk bekerja sama dan menghargai peran masing-masing, tidak hanya dalam aspek finansial, tetapi juga dalam menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis. Bagi mereka, kekayaan sejati bukan hanya tentang uang atau materi, tetapi juga tentang ilmu, nilai, dan etika yang diperjuangkan dan dilestarikan di setiap tahap kehidupan. Dengan cara ini, mereka membangun warisan yang abadi, yang jauh lebih berharga daripada harta kekayaan yang bisa saja hilang seiring waktu. Dengan cara hidup yang sederhana, disiplin, dan cerdas, orang Tionghoa telah menunjukkan kepada kita bahwa sukses bukan hanya soal keberuntungan, tapi soal kebiasaan yang konsisten dan dijalani dengan penuh kesadaran. Prinsip-prinsip ini bisa kita tiru, mulai dari hal kecil, mencatat pengeluaran, menghemat jajan, mencari sampingan, dan bekerja dengan totalitas. Karena kaya itu bukan soal seberapa banyak uang yang kita punya, tapi seberapa bijak kita mengelola hidup.